10 menit aja. Ya, senang sekali kesempatan kali ini. Saya Johan Sugandi kembali menemani Anda lagi, sahabat-sahabat online semua dimanapun Anda berada kali ini ya. Senang sekali di 10 menit aja kali ini. Tonton sampai habis, nggak lama-lama teman-teman. Saya ingin berbagi cerita lagi, berbagi pengalaman, bagi apa yang saya tahu, mungkin siapa tahu jadi berkat dan inspirasi buat kita semua gitu ya. Dan bagaimana kabarmu hari ini ya? Sudah normal lagi aktivitasnya ya, sudah kerja seperti biasa lagi ya. Tetap beri yang terbaik teman-teman gitu ya. Nah teman-teman, adakah tahun ini punya rencana ingin pindah pekerjaan, ingin melamar di perusahaan baru ya, pindah tempat kerjaan, adakah ya? Saya buka lowongan kagak? Nggak teman-teman ya, nggak, saya lagi nggak buka lowongan teman-teman ya. Nah, saya mau cerita di sini teman-teman, kalau kita ngelamar pekerjaan gitu ya, pasti kita dari sisi kita pasti kita selalu mempersiapkan yang terbaik dengan harapan supaya kita bisa diterima di perusahaan tersebut, betul ya? Ya kalau kita lamar kerjaan pasti gitu ya. Tapi dari sisi perusahaan teman-teman ya, mereka juga punya standar tersendiri gitu ya. Mereka punya standar sendiri, mereka pasti memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Terjadilah yang namanya seleksi alam, betul ya? Mereka memilih yang terbaik di antara yang terbaik supaya bisa masuk dalam perusahaan posisi tersebut gitu ya. Misalnya 100 orang melamar pekerjaan di perusahaan tersebut gitu ya. Ternyata yang terpilih mungkin cuma satu gitu ya. Mungkin cuma satu teman-teman ya. Dari 100 orang yang dipilih cuma satu terbaik di antara yang terbaik gitu teman-teman ya. Teman-teman, saya mau bahas tentang Esther kali ini gitu ya. Esther kayak gini teman-teman ya. Dari sekian banyak gadis-gadis yang melamar untuk menjadi posisi ratu, terpilih cuma satu, Esther namanya gitu ya. Teman-teman, Anda kalau tonton video saya sebelumnya ya, satu video sebelum ini dan satu video lagi sebelumnya, dua video sebelum ini ya, jadi ada dua video di belakang ini, itu saya bahas tentang Esther gitu ya. Esther banyak bicara banyak tentang perkenanan, favor teman-teman ya. Tonton, teman-teman bisa tonton. Dan kali ini saya masih bahas tentang Esther, dan besok juga saya masih bahas tentang Esther. Jadi saran saya teman-teman supaya kita nyambung nih gitu ya. Teman-teman, saya sangat mendorong teman-teman baca kitab Esther dulu ya. Setelah ini atau nanti atur waktunya, baca kitab Esther, nggak lama, cuma 10 pasal doang, tidak terlalu panjang, sebentaran juga habis, tidak nyampe 1 jam. Itu udah habis kitab Esther gitu ya. Nggak panjang teman-teman ya, nggak terlalu panjang sekali ya. Baca, Anda kalau nonton bioskop bisa 2 jam, baca koran bisa 2 jam, baca novel bisa 2 jam. Masa sih baca kitab doang sebentaran doang, tidak nyampe 1 jam teman-teman. Masa nggak mau sih gitu ya. Baca kitab Esther ya, baca kitab Esther supaya kita nyambung, supaya cerita saya kalau saya lompat-lompat Anda masih bisa ngikutin gitu ya. Teman-teman, Esther itu favoritnya raja ya. Suatu kali hiduplah seorang raja bernama Ahasveros. Ahasveros ini kerajaan di Persia Media, wilayahnya cukup luas sekali dari India sampai Ethiopia. Ini raja yang luas banget daerahnya ya. Anda bisa lihat di peta gitu ya. Kayak juga gitu, kalau bikin pesta nggak main-main, 6 bulan bikin pesta ya. Kalau orang kawinan paling bikin pesta berapa hari sih? 7 hari gitu ya, paling banyak itu kali ya kalau orang kaya di sini ya. Tapi ini bikin aja 6 bulan gitu ya, 180 hari gitu. Lalu ada lagi bikin pesta 7 hari. Lalu kalau ada acara apa, dia bikin pesta lagi. Ini raja hobi banget bikin pesta gitu ya. Suatu kali dalam sebuah pestanya diundanglah, dia sebenarnya punya seorang pendamping namanya Ratu Wasti ya, suami istri namanya Wasti waktu itu, pendamping yang ratu ya. Raja Ahasveros ini ada ratu namanya Ratu Wasti. Mereka hidup di sekitar tahun 486 sebelum Masehi kira-kira ya, 486 sebelum Masehi ya, anggaplah 5 abad, 500 tahun sebelum Masehi gitu ya teman-teman. Saya ngomong gini bukan saya pintar, kagak ya. Saya mau jelasin teman-teman bahwa ini saya sengaja ngafal-ngafalin doang sebenarnya gitu ya, supaya teman-teman ngerti bahwa cerita ini bukan cerita dongeng, bukan cerita fiktif, tapi cerita yang bisa dipertanggungjawabkan secara nilai-nilai sejarah karena menyangkut kerajaan-kerajaan saat itu, jadi tercatat teman-teman gitu ya. Selain di Alkitab pun bisa lihat secara nilai sejarahnya juga ada gitu ya. Jadi cerita benaran, bukan cerita dongeng gitu ya, maksud saya itu gitu ya. Kemudian jadi hiduplah Raja Ahasveros itu ya. Waktu itu raja punya ratu namanya Ratu Wasti ya. Raja mengadakan sebuah pesta, dia undang para tamu-tamu, para pembesar-besar untuk datang ke acara pestanya. Ratu Wasti disuruh datang. Ratu Wasti panggil ke pestaku, ke acara perjamuanku ya. Raja Ahasveros ini bangga banget sama Ratu Wasti dengan kecantikannya. Makanya dia suruh Ratu Wasti pakai mahkota lalu suruh datang ya ke acara pesta perjamuan sang raja tersebut. Tapi akhirnya singkat cerita teman-teman, Ratu Wasti menolak. Ratu Wasti nggak mau datang, nggak mau dengerin, nggak mau taat, nggak mau tunduk. Akhirnya Ratu Wasti nggak mau hadir. Raja marah gitu ya. Raja marah sama Ratu Wasti. Singkat cerita Ratu Wasti dibuang gitu ya. Ratu Wasti dibuang, nggak dianggap lagi gitu ya. Lalu raja kangen punya seorang ratu gitu ya, pengen punya ratu lagi gitu ya. Ratu Wasti sudah dibuang, dia pengen punya ratu lagi ya. Lalu diadakanlah sebuah sayembara, kontes pemilihan ratu, audisi gitu ya. Ada audisi, kumpulkan garis-garis darah yang mau jadi ratu, ayo kumpul, audisi, kira-kira begitu, kira-kira bahasa zaman sekarang gitu ya. Kumpulin ya mereka semua garis darah yang ingin jadi ratu ya.
ada seorang wanita bernama Esther. Esther ini adalah orang Yahudi saat itu yang tinggal di daerah pemerintahan Ahasweros. Bukan orang asli daerah tersebut sebenarnya ya, tapi orang Yahudi saat itu yang tinggal di situ. Dan Esther juga ikut nih kontes pemilihan ratu gitu ya. Esther daftar audisinya gitu ya. Esther daftar audisinya, lalu terpilihlah akhirnya dari sekian banyak gadis-gadis darah yang datang, gadis-gadis yang ingin jadi ratu ya, ikut kontes itu. Terpilihlah cuma satu, Esther namanya. Esther mendapatkan perkenanan raja. Raja sangat sayang sama Esther, raja sangat suka sama Esther. Esther menjadi favorit raja. Terpilih cuma satu, teman-teman, Esther namanya. Rakyat biasa akhirnya masuk ke dalam istana menjadi ratu gitu ya, teman-teman ya. Ceritanya begitu, teman-teman. Nah, teman-teman, Esther adalah favorit raja. Teman-teman, Tuhan juga punya favorit loh, teman-teman. Dia punya favorit sama anak-anaknya, teman-teman. Ada anak favorit. Jangan bilang Tuhan gak punya anak favorit. Tuhan punya anak favorit, teman-teman. Kenapa, teman-teman, saya bilang ini? Saya mau bilang begini, bukan berarti Tuhan pilih kasih sama kita. Tidak, teman-teman. Dia mengasihi kita semua tanpa syarat ya. Dia mengasihi Anda, dia mengasihi saya. Dia mengasihi kita semua tanpa syarat. Itu rasa sayangnya dia, rasa sayangnya Tuhan sama kita. Tidak tergantung karena perbuatan kita sama dia. Anda malas saat teduh, Tuhan tetap sayang. Anda malas baca Alkitab, Tuhan sayang ya. Baca kitab Esther ya. Gitu ya. Tuh, Anda malas saat teduh, Tuhan tetap sayang sama Anda. Ya, Anda malas baca kitab, Tuhan tetap sayang. Anda malas ke gereja, Tuhan tetap sayang. Anda jatuh bangun dalam dosa sekalipun, Tuhan tetap mengasihi saya dan mengasihi Anda. Dia tetap sayang kita semua. Dia tidak pernah pilih kasih, kasihnya tanpa syarat. Tapi dengar baik, untuk harga sebuah perkenanan ada harganya, teman-teman. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi perkenanan Tuhan ada harganya ya. Jadi teman-teman tangkap hal ini ya. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, betul, tapi untuk mendapatkan kepercayaan, perkenanan Tuhan ada harga yang harus dibayar. Teman-teman, saya mau cerita tentang seorang ayah. Ada seorang ayah punya 2 orang anak gitu ya. Punya 2 orang anak. Anak pertama ya dikasih uang. Nih papi ada uang 1 juta. Papi kasih ya buat kamu. Treng, dikasih uang 1 juta gitu ya. Oke, anak pertama pakai uangnya buat usaha, buat modal, buat sesuatu yang benar gitu ya. Dipakai kasih uang 1 juta. Oke, bener ya. Oke, dipakai 1 juta buat usaha gitu ya. Anak kedua dikasih uang 1 juta. Treng, buat kamu ya, Nak. Anak kedua dipakai buat apa? Buat narkoba, buat ngedrugs, buat ngefly gitu ya. Dipakai buat narkoba, sesuatu yang tidak benar, teman-teman. Suatu kali uangnya habis, teman-teman, dua-duanya. Papi anak pertama datang sama papinya. Papi minta uang lagi dong 1 juta. Kurang. Oke, papinya tahu nih. Oh, kurang ya. Oh, dipakai buat usaha ya. Nih papi tambahin. Papi langsung kasih deh. Nih, papi kasih langsung. Langsung dikasih. Dia minta langsung dikasih, teman-teman. Anak kedua, teman-teman. Papi minta uang lagi 1 juta. Pertanyaan saya dikasih kan? Kalau papinya sayang, tidak dikasih. Kenapa? Karena papinya mengasihi anak ini. Dia nggak mau uangnya nanti buat narkoba. Anaknya nggak bener, tambah bahaya. Betul nggak? Anak yang pertama, yang membedakan apa sih, teman-teman? Yang satu bisa dipercaya, yang satu tidak bisa dipercaya. Yang satu ngerti hati bapaknya, yang satu tidak ngerti hati bapaknya. Ya, teman-teman tangkap nih. Tuhan punya anak favorit, teman-teman. Yesus juga punya favorit loh, teman-teman. Murid Yesus punya 12 murid. Ada dicatat di Alkitab, di kitab Yohanes doang adanya. Ada 6 kali diulang-ulang kalimat yang bilang gini, murid yang dikasih Yesus, murid yang dikasih Yesus, murid yang dikasih Yesus. Ada 6 kali diulang ya, cuma ada di kitab Yohanes. Para penafsir menunjukkan ini kepada Yohanes sebenarnya gitu ya. Yohanes ini mungkin dia mengasihi Yesus lebih dari murid-murid yang lain, sehingga Alkitab mencatat di kitab Yohanes murid yang dikasih Yesus, murid yang dikasih Yesus. 6 kali diulang-ulang. Yesus juga ternyata punya murid yang dikasihnya. Sampai murid yang dikasih Yesus ini sampai berani bersender sama Yesus, teman, waktu lagi perjamuan terakhir, teman-teman ya, bersama dengan muridnya. Diceritakan murid yang dikasih Yesus ini bersender. Mungkin menceritakan tentang betapa dekatnya, ingin kasih gambaran sama kita semua. Murid yang dikasih Yesus ini bersender, dekat banget sama Yesus, sayang banget sama Yesus, sampai berani begitu, teman-teman ya. Yesus punya murid favorit. Tuhan punya murid favorit. Bapak kita di surga punya murid, punya anak-anak favorit, teman-teman. Anda dan saya maukah, teman-teman, menjadi anak favoritnya, yang ngerti hati bapaknya, yang ngerti nyenengin bapaknya, yang ngerti jaga hati bapaknya, yang mau mengejar bapaknya, yang mau kenal bapaknya lebih dan lebih lagi, teman-teman. Kita disuruh baca kitab Esther aja nggak mau, misalnya gitu ya. Gimana mau kenal Tuhan, teman-teman? Gimana dapat kenal Tuhan? Anda ingin kenal Tuhan aja nggak mau, gitu ya. Hidup benar, nyenengin hati bapaknya, mengasihi Tuhan lebih mungkin dari yang lain, teman-teman, sehingga bapak terhadap anak ini. Makanya ada anak yang begitu minta sama Tuhan, Tuhan aku minta ini, Tuhan langsung kayak anak yang pertama tadi.
Tapi ada juga anak Tuhan juga minta sama Tuhan, Tuhan aku minta ini, Tuhan gak kasih. Kenapa? Yang satu bisa dipercaya, yang satu gak bisa dipercaya. Hari ini teman-teman, tahun ini jadi anak favorit aja. Cari perkenan Tuhan, Tuhan mengasihi kita semua. Saya John Sugadi, Tuhan Yesus berkati.